Halo teman-teman semuanya, welcome to Badok Podcast di channel YouTube KBS TV. Dimana kali ini adalah episode perdana, episode pertama Badok Podcast. Dimana itu spesial sekali, ini tuh kita bikin konten podcast, ngobrol-ngobrol santai ataupun ngobrol serius, yang mana kita tuh punya ciri khas sama seperti nama projectnya itu Badok Podcast. Kalau podcast itu kan identik sama ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Iya. Terus juga Badok. Jadi ini kita jangan beranggapan kalau ini tuh kita kasar atau kesannya kayak gimana gitu ya Mas. Karena memang kata Badok itu sebenarnya kasar Mas ya. Kasar. Sebenarnya kasar, cuman karena ini tuh kita buat acara lah. Yang penting kita nggak kayak misalkan kita bilang ke orang tua kita, Mak Badok atau Pak Badok gitu kan. Jadi kita ini tuh hanya butuh ciri khas nama. Jadi kita sebut namanya pakai Badok Podcast. Dimana ini tuh banyak yang salah paham Mas. Jadi kemarin itu ini kan baru pernah nih saya bikin project ini di KBS TV untuk Badok Podcast ini tuh kayak misalkan teman-teman saya nih kemarin kan saya udah share ke teman-teman kalau saya ini punya project namanya KBS TV. Di sini KBS TV itu bakal ada konten podcast, di mana podcastnya itu namanya Badok Podcast. Nah di sini itu Badok itu ya makan. Jadi sebenarnya itu ya seperti ini nih. Jadi ini nanti semuanya lihat sendiri, tahu sendiri kalau Badok Podcast itu seperti apa. Ya seperti ini. Jadi kalau saya perlu jelaskan nih karena ini pertama kali di episode perdana Badok Podcast ini tuh, jadi badoknya itu atau makannya itu cuma buat kita sambil ngobrol itu Mas. Iya. Jadi bukan kita ngobrolin tentang makan itu bukan, tapi kita ngobrol sambil makan. Karena badok itu kan dari bahasa Jawa ya Mas ya. Kita juga orang Tegal juga tahu kalau badok itu makan. Jadi ya gitu aja sih. Dan sudah ada tamu spesial, ini tuh termasuknya masih saudara gitu sama saya. Ini ada Mas Benny. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas ya? Iya. Ya syukur banget, saya terima kasih banget buat Mas Benny sudah berkenan hadir. Alhamdulillah Mas Benny bisa, dan terima kasih banget Mas ya. Kita itu karena baru awal Mas ya, paling kita nanti ngobrol-ngobrol santai itu nggak apa-apa ya Mas ya. Oke, jadi pertama nih Mas Benny ini satu kampung sama saya, dan dimana punya ciri khas. Kalau kita melihat Mas Benny itu sebenarnya memang untuk kesan pertama Mas ya, ini untuk saya pribadi, untuk aku pribadi itu melihat Mas Benny itu serem gitu loh Mas, serem. Ya maaf ya saya bilang gini, karena ya dengan penampilan seperti ini tuh nggak kayak misalkan kayak kita pada umumnya gitu kan. Cuman ternyata ini jangan salah, yang namanya istilah biar tampang preman tapi hati beriman, ini ada sama Mas Benny. Dan saya akui karena saya ngerasain sendiri, saya itu bergaul sama Mas Benny, saya tahu banget sifatnya Mas Benny itu luar biasa banget. Jadi tadi ini tuh hanya sekedar penampilan, bukan yang menunjukkan sifatnya gitu. Jadi nggak semua yang bertampang atau yang berpenampilan seperti Mas Benny itu berarti dia itu kayak preman lah, ataupun dia itu nggak baik. Enggak, karena ini tuh hanya mungkin style gitu ya Mas ya. Style kayak misal penampilan gitu kan termasuknya gitu ya. Jadi ini juga menurut saya nih, karena saya orang entertain, karena saya orang seni gitu kan Mas. Ini saya menilai kalau Mas itu termasuknya seni Mas. Jadi saya melihatnya itu dari Mas Benny ini bukan yang kayak preman, kayak anak pang juga termasuk ya. Itu enggak, tapi melihatnya lebih ke seni Mas. Dan itu keren sih. Dan oke, yang pertama ya, namanya Mas Benny. Umurnya berapa Mas? Iya, 29. Masa Mas? Iya. Oh Mas, umurnya 29? 29. Oh, berarti kelihatannya masih muda. Karena apa? Saya kira usianya baru sekitar 26 Mas. Berarti ternyata 29. Dan statusnya sekarang udah menikah. Udah menikah. Baru Mas ya? Baru. Ya udah sekitar 5 bulan lah. Oh,
Berarti baru banget Mas ya? Baru 5 bulan. Dan sebenarnya kemarin itu saya ada undangan juga. Cuman karena memang ada miskomunikasi, Mas Benny kan komunikasi cuma lewat Facebook ya Mas. Iya. Dimana saya kan kadang buka Facebook, kadang enggak gitu. Akhirnya oh ya ternyata udah lewat, cuman saya udah kasih ucapan dong. Ingat kan Mas ya? Alhamdulillah Mas, selamat Mas gitu kan. Dan ya berarti udah 5 bulan ya Mas ya? 5 bulan. Berarti masih pengantin baru nih. Ya kalau boleh tahu berarti ini istri di rumah? Di rumah. Di rumah. Iya. Berarti ikut di kampung juga? Di kampung. Ya, berarti Mas selama menikah Di sampai rumah. sekarang masih aja di Iya. rumah. Oke. Dan jangan lupa sambil makan. Iya, makan. Ini makan Bang ya? Iya, silakan Mas. Nah, kalau aktivitas sehari-hari Mas, berarti kesibukannya Mas Benny kerja apa ada bisnis sedang? Kalau pagi mah kerja. Berarti Mas kerja? Kerja. Berarti sehari-hari kerja? Sehari kerja. Di mana Mas? Di sini di kapal tongkang takbut. Oh, berarti deketan kebetulan Deket, iya. ya. Syukurlah alhamdulillah. Karena deket itu jadi bisa sering Iya. ketemu. Soalnya istri di rumah sendiri sih. Nah, itu Mas. Lah ya itu berarti alhamdulillah ada rezeki pekerjaan Iya. di Ya, daerah disyukurin aja lah, Mas. sekitar dekat. Iya betul. Untuk pengalaman kerja itu sebelumnya pernah kerja apa aja Mas? Waktu dulu pernah berlayar. Berarti Di laut. berlayar itu berarti Di laut. intinya Nelayan kerja lah. di Nelayan. laut gitu ya? Nelayan. Iya, nelayan. Lah, ini kan Mas kan umur kan udah 29. Iya. Lah 29 ini kalau misal gini nih, kalau saya sendiri kan kerja dari umur 18 karena saya lulus SMA itu umur 18. Itu saya langsung kerja. Kebetulan ada bisnis kan, jadi langsung bisa berbisnis gitu. Nah, kalau Mas sendiri berarti kerja dari kapan Mas? Saya kerja berarti sejak lulus SMP. Saya dulu sekolah. Sejak lulus SMP langsung ikut berlayar. Oh, bilang kalau Mas lulus SMP berarti Ya usianya udah. 16 tahun kan? 16 tahun berarti sekitaran Udah lama sih ya? ya berarti 13-14 tahun yang Iya, lalu. segitulah. Berarti Mas berarti nggak lanjut SMA? Nggak. SMK apa SMA Iya, itu? gak ada biaya sih dulu. Masa Mas? Iya. Dulu nggak ada biaya sih. Oke, jadi Mas ini untuk riwayat pendidikan itu cuma sampai SMP. Habis itu Iya. berarti Mas langsung kerja, Ikut berlayar. berlayar gitu, nelayan gitu kan ya. Iya. Kira-kira berapa kali atau berapa tahun Mas pernah jadi nelayan tuh pernah berlayar itu sampai yang akhirnya ketemu kerjaan lain? Pernah. Berarti Waktu berapa itu saya berhenti berlayar itu langsung ikut saudara Ngapain Mas? di Jakarta. Jadi ikut Kenet. Oh, Kenet bawa itu yang nama apa? Yang bawa anterin gas ya. LPG itu sih. Berarti gini, berapa tahun setelah Mas kerja jadi nelayan? Kira-kira 7 tahun kayaknya. Oh, berarti 7 Mas tahun. Saya nelayan 7 tahun. luar biasa nih. Berarti kalau saya mau nilai Iya. Mas Benny itu pekerja keras, Mas. Iya. Jadi karena setahu saya Mas Benny anak satu-satunya Iya. cowok. Jadi walaupun kalau saya lihat nih karena kan kita udah akrab sebelumnya, Mas Benny kan orang tuanya masih terbilang muda Mas kalau Iya. saya lihat. Jadi nggak yang mengharuskan Mas Benny itu sebagai anak itu kerja atau bantu perekonomian keluarga gitu ya. Walaupun tadi Mas bilang nggak ada biaya ataupun apa ya, pada intinya bapaknya Mas sama ibunya Mas itu masih kerja ya kan. Ya alhamdulillah jadi masih bisa cari rezeki sendiri gitu. Jadi nggak harus dibantu sama anaknya gitu kan Mas. Iya. Lah. Tapi tadi Mas bisa sampai 7 tahun itu berarti kerja sebagai nelayan itu nyaman Mas? Sebenarnya sih nggak nyaman. Waktu itu kan cari kerja susah sih Bang. Oh. Cari kerjaan waktu itu kan susah. Nggak ada Iya. kerjaan saya Oh iya, sana oke. kesani nggak ada kerjaan. Karena ya saya tahu kan tadi Mas kan cuma lulus SMP gitu ya Iya. Mas ya. Karena mungkin di usia itu ataupun ya di
derajat SMP itu kan, jadi kalau misalkan buat kerja itu kriterianya mungkin kurang masuk, Iya. karena mungkin harus SMA minimal lah, Iya. ataupun Iya, waktu itu mau daftar di PT, cuma waktu itu kan udah badannya udah bertato bang, jadi itu nggak dibolehin. oh, aduh gitu ya Mas Iya, ya. udah Berarti ada gini, tatonya. sebenarnya bukan masalah utamanya bukan ijazah, Bukan. tapi ternyata karena memang Tato, Mas ada tatonya. udah Iya. ada tato. Yang akhirnya tadi kayak misalkan ada syarat-syarat tertentu itu termasuknya. Ya sih, sebelumnya juga saya pernah lihat Mas, kalau syarat untuk masuk kerjaan itu kadang malah sering lah termasuknya. Itu ada persyaratan tidak bertato, tidak bertindih, tidak apa itu kan. Berpenampilan rapi, gini. Terus untuk ijazah ya masing-masing, ada yang minimal SMP, ada yang sampai SMA, bahkan sampai kuliah gitu. Oh, berarti masalah utamanya itu Itu. kenapa satu Mas itu bukan yang nyaman, bukan yang enggak, cuman intinya tadi ngejalanin sebisanya, Iya. artinya seadanya. Karena yang tadi misalkan Mas mau coba kerjaan yang lain, itu karena ada keterbatasan gini dari syarat-syarat kriteria buat masuk kerjaan yang lain, itu belum tentu diterima. Karena posisinya Mas ini udah bertato. Oh, iya sih, paham sih saya. Cuman berarti nggak lantas Mas nyesel atau gimana? Sebenarnya ada nyesel-nyesel sedikit sih bang. Oh, Ada nyesel-nyesel berarti sedikit berarti ada. waktu itu Mas ngerasain gara-gara Mas bertato, Iya. itu akhirnya punya keterbatasan. Susah lah buat nyari kerja itu susah. itu Iya. susah. Itu nyeselnya di situ. Ya untuk itu ya, karena memang ya kita realistis, kita pasti butuh duit dong. Iya. Kita butuh duit, kita harus kerja. Yang mana ternyata nggak semua tempat kerja ataupun nggak semua kita kerja itu menerima orang yang bertato. Lah, Kecuali ada orang dalamnya, insya Allah ya bisa nah, masuk. iya Mas, berarti tadi 7 tahun Mas 7 tahun. kerja sebagai nelayan. Selanjutnya tadi ikut Kenet, saudara iya, ikut ngernetin gas. iya. Itu di Tangerang. Tangerang. Jadi ngerantau ya Mas ya. Merantau. Kalau yang tadi nelayan itu paling berapa bulan nanti pulang gitu kan. Paling 3 bulan lah. 3 bulan nanti pulang kampung gitu kan. Iya. Lah tadi untuk yang di Jakarta. Untuk yang Tangerang. Tangerang. Ya. Untuk yang di Tangerang itu berarti Mas berapa tahun? Kalau di Tangerang mah nggak lama, paling 1,5 tahun lah. Kenapa ini cuma 1 tahun? Ya itu tergolongnya Iya, waktu itu saya pendek banget waktunya, singkat banget. waktu itu saya di rumah masih ini sih bang, masih ada ya kayak gimana ya, ada yang nelpon katanya udah pulang aja, kerja di rumah aja, ini ada kerjaan di rumah itu. Iya. Lah yang akhirnya Mas memutuskan buat berhenti di sana itu yang paling utama itu apa? Apa mungkin gajinya atau mungkin? Bukan, orang tua. Oh. Orang tua yang nyuruh, katanya suruh pulang. Betul. Kayak saya sendiri pun gitu sih Mas. Jadi kenapa selama ini saya itu nggak pernah kerja di luar kota? Saya nggak pernah kerja walaupun dulu juga ada rencana buat ke Korea. Iya. Tapi karena nomor satu kan memang ridho orang tua gitu kan. Iya. Jadi saya tuh waktu itu bener-bener udah sekolah terus, tapi karena orang tua nggak setuju, jangankan buat ke Korea, kerja di sekitaran sini aja, deketan aja, apalagi ke Jakarta juga itu nggak bisa Mas. Jadi kayak Mas juga tadi cuma berarti 1 tahun lah buat pengalaman. Lah setelah itu pulang kampung 1 tahun itu. Iya, pulang kampung. Setelah itu ngapain lagi? Kerja apa lagi? Waktu itu nggak kerja sampai 5 bulan di rumah, ikut bisnis kecil-kecilan lah. Di rumah ya, di kampung kan? Ibu itu sih dagang itu apa namanya, nasi itu. Oh, berarti ibunya jualan. Iya, saya bantuin, kasihan sih nggak ada orang lagi bang. Oke, kalau untuk itu berarti pada intinya Mas itu ada kegiatan gitulah. Iya. Nah, terus juga orang tua kan butuh dibantu juga. Iya, Jadi nggak tenaga. harus kita membantu orang tua, itu nggak harus kita membantu secara materi uang gitu ya Mas, tapi tenaga juga termasuknya Iya, gitu. Nah setelah itu kalau nggak salah kayaknya Mas belum lama pernah ke laut lagi Mas? Pernah ya.
Udah dulu berarti untuk pengalaman kerjanya cuma gitu. Iya. Bukan yang Terus pernah. di sini pernah waktu itu apa itu namanya? Dagang. Saya pernah dagang dulu. Oh, Mas sendiri dagang? Iya. Kalau tadi bantu ibunya dagang, sekarang Mas sendiri dagang? Ya waktu dulu Iya, dulu waktu itu pernah pernah ya. dagang. Dagang apa? Ya kecil-kecilan. Kok kayaknya saya belum pernah dengar. Ya kamu belum lihat lah. Dagangnya kan bukan di sini. Loh, di mana, Mas? Waktu itu saya pernah ke apa namanya? Ke kota, Tegal Kota, dagangnya di Tegal Kota. Oh, berarti pernah pengalaman Di juga? alun-alun itu. Iya, Mas? Di alun-alun Berapa Kota bulan Tegal. atau berapa tahun waktu itu? Itu mah cepet, paling 3 bulan itu, gak lama. Oh, berarti cuma nyicipin. Iya nyicipin. Ya lah, terus akhirnya Mas ke laut lagi tadi karena memang adanya seperti itu, kan Iya. yang bisanya seperti itu. Iya. Udah nyoba ngerantau kayaknya nggak bisa diterusin, terus juga tadi dagang cuma 3 bulan doang. Akhirnya ke laut lagi. Laut lagi. Lah selain itu ada lagi nggak pengalaman kerja yang lain? Ada sih waktu itu ada. Waktu itu saya ditelepon temen, Mhm. katanya dia ngasih kerjaan. Yang waktu itu kasih kerjaan itu kayak kuli bangunan bang. Oh. Kuli bangunan Iya. di Jakarta juga, Ah. di daerah Tebet lah, Pesing, Tebet. Oh, berarti setelah tadi Mas sudah pengalaman di Tangerang itu 1 tahun, berarti Mas pernah Pernah. ngerantau lagi? Kuli Itu bangunan. Di Jakarta itu di Tebet. Iya Tebet. Oh, ya berapa tahun itu? Itu mau nggak lama, paling ya 6-7 bulanan lah. Oh, berarti nggak pernah lama nih Nggak pernah lama. ngerantaunya. Oh, iya iya iya. Cari pengalaman aja bang. Iya, terus kalau nggak salah nih, Mas juga pernah dong kerja di peternakan. Oh iya waktu itu saya pernah. Waktu itu ayam yang kecil-kecil itu. Ayam Wah. boiler. Oh, itu ya. Iya. Iya iya. Dan itu berapa lama? Bertahun-tahun apa cuma beberapa bulan doang? Itu mah berapa? Itu malah lama. Saya pernah lama itu di situ. Oh, iya, berarti pengalamannya yang paling lama itu sebagai nelayan, tadi juga ada Iya. kerja sebagai peternak gitu Peternak, kan. Di situ sebagai karyawan kan Mas ya? Karyawan. Iya, bukan peternaknya gitu Bukan, ya. iya. Tadi ngomong-ngomong kerjaan, Iya. itu semua itu sesuai sama cita-cita nggak sih Mas? Kalau kita bicara cita-cita gini, itu tadi yang udah Mas kerjakan itu kan berarti kan misalkan kita itu punya cita-cita nih, itu kan menyangkut profesi itu pekerjaan juga. Iya. Sedangkan kalau Mas sendiri itu yang sudah dialamin tadi pekerjaan yang sudah pernah Mas kerjakan itu termasuk dari cita-cita Mas atau bukan? Cita-cita saya dulu pengen ke luar negeri bang. Kerja. Kerja di luar negeri. Berarti Cuma waktu itu TKI gitu kan? ya ini apa namanya? Ya di sana juga di laut. Cuma kan di sana pulang pergi, 1 hari pulang, 1 hari pulang. Oke, berarti kalau orang sini bilang istilahnya berarti long land Iya, atau long land. enggak berarti kerja pasporan gitu. Iya pasporan. Cuman berarti berlayar juga. Iya. Nah, Cuma sama waktu kayak itu- nelayan juga. Cuma waktu itu kan daftarnya mahal bang. Wah, iya, Mas. Tujuannya ke negara mana tuh? Waktu itu di Korea. Itu sebelum Mas bertato apa? Udah bertato udah. Udah. Saya udah lama bertato, udah lama bang. Udah lama banget ya. Sejak itu apa lulus sekolah saya langsung Jadi bertato karena bang. jadi nelayan gitu, Iya. mungkin kena teman-teman gitu, Temennya kena ikut-ikut pengaruh temen teman-teman lah, gitu, iya. bener ikut-ikutan. Saya juga hobi juga sih, suka seni juga. Saya juga suka Berarti seni. benar tadi yang tato, ya. yang saya bilang, Iya benar. tato itu termasuk seni juga Iya. itu, Mas karena tadi memang Mas sendiri tuh memang seneng, ini tuh sebagai seneng dari tato, seni ya. untuk Iya. Mas sendiri gitu ya. Oke oke. Berarti kalau misal nih Mas ada modal, emang masih bisa Mas ke Korea gitu, maksudnya ke luar Insya negeri Allah kalau ada model bisa. Walaupun udah bertato kayak Iya. gini udah bisa bang. dengan yang sekarang pun. Udah bisa. Yang penting semua kan ada uang lah buat bikin paspornya, buat urus-urus. Nah sekarang ini kita bicara di Indonesia kan. Iya. Sedangkan di Indonesia sendiri kita itu banyak aturan termasuk jangan bertato gitu. Tato ya. Pendapat Mas ataupun tanggapan Mas untuk keadaan seperti ini yang tadi Mas sudah bilang bahwa kerja ke PT kerja apa di Indonesia aja itu jangan bertato, artinya Mas gak bisa kerja gara-gara cuma Mas itu bertato. Iya. Itu gimana menurut Mas? Maksudnya wajar nggak sih? Sebenarnya sih nggak wajar sih bang.
Kenapa? Ini Kenapa sebagai harus- Mas yang bertato ini, Bang denger. Ya sekarang orang sekarang kan memandangnya fisik kan bang. Ya, Kalau bertato itu kayak preman kayak orang-orang bergejul kayak betul, ya. mungkin dia pemikirannya begitu. Cuma kayak saya mah enggak. Oke, jadi tadi ya Mas ya, secara penampilan ataupun cover itu mewakili sifat ataupun apa yang ada di dalam dari diri orang tersebut gitu. Makanya tadi mungkin mengantisipasi saja gitu ya, daripada buat kedepannya dikerjakan itu kenapa-kenapa. Cuman sebagai Mas sendiri yang Mas itu bertato dengan tadi ada kriteria aturan-aturan itu kan termasuknya kan membebani ataupun kayak ngebatasin Mas kan, Iya. karena Mas juga kan punya hak dong, punya hak buat ya kerja sama seperti kita semua gitu kan. Artinya di sini berarti ada yang ngebatasin gitu, karena penampilan tadi, karena bertato gitu. Sebenarnya berarti kayak nggak fair gitu ya Mas, sebagai nggak fair. Mas yang bertato itu sebenarnya nggak fair aturan itu, Iya. karena nggak mesti orang yang berpenampilan seperti Mas seperti ini kayak bertato itu berarti nggak baik ataupun kayak tadi yang udah Mas sebut kayak preman lah apa. Sebenarnya enggak, karena itu hanya sekedar buat penampilan gitu ya Mas. Ya sama saja kalau kita lihat di luar negeri banyak banget Mas. Iya. Cuman berarti karena budaya aja Mas, budaya di Indonesia sendiri Cuma tuh- kan menurut saya emang kalau orang-orang sini ya, orang Tegal ya, yang diutamakan itu penampilan bang. Iya bener, untuk Tegal sendiri. Penampilan. Nggak Tegal Mas, nggak cuma Tegal, semua kayaknya se-Indonesia. Iya semua, cuma kan kebanyakan di Tegal kayak gitu, mandangnya fisik semua. Oke, itu nanti berpengaruh sama pembahasan lain, itu Iya. menyangkut jodoh juga. Nah, jadi untuk harapannya apa nih? Nah, kan misal tadi cita-cita kan belum tercapai. Kalau misalkan Mas masih sendiri atau belum menikah gitu, mungkin harapannya mungkin menikah gitu. Untuk Harapannya sih sekarang gini bang, gimana? niatnya saya kan mau ke luar negeri, mau Ya. kerja, ya itu kan saya uang itu mau saya kumpulin buat modal usaha di rumah bang. Oh. Buat temen-temen itu yang pada nganggur saya ajakin buat kerja loh bang. Nah, Itu pemikiran saya begitu. Nah, Cuma kan apa takdir belum menentukan. betul banget Mas. Jadi walaupun ini usianya termasuknya udah ya, kalau misalkan kerja nih Mas, Iya. biasanya tuh fresh graduation ataupun lulusan terbaru gitu. Jadi yang diutamakan selain tadi pengalaman di pendidikannya, ijazahnya juga untuk tadi penampilan juga termasuk kriteria juga buat kerja. Iya. Terus tadi juga apa namanya? Umur juga kan pengaruh dong. Iya. Ngebatasin juga kan untuk umur. Berarti di umur Mas yang sekarang pun ternyata masih ada cita-cita, masih ada harapan buat kedepannya. Jadi nggak yang sekarang udah umur segini, udahlah seadanya, apalagi sekarang di kampung udah ada istri gitu, jadi udah di kampung aja seadanya, nggak gitu. Berarti tetap ada tadi cita-cita yang masih Ada mau pemikiran diusahain sih. gitu. Ada pemikiran. Iya, jadi cuman sayangnya tadi takdir belum. Menentukan. Iya betul. Dan sama sih, saya sendiri pun gitu. Banyak sekali yang nyarani kalau saya itu kan kebetulan udah hafal banget bahasa Korea. Cuman tadi tahu nggak sih Mas, berapa sih modal buat ke Korea? Setahu Mas. Saya tahu, cuma saya mau tanya ke Mas, berapa modalnya? Saya denger tuh sampai ratusan juta bang. Hampir 200 Mas. Ya 200 lah. Hampir 200. Jadi saudara saya ada itu 3 orang sekarang udah berangkat di sana. Waktu awal itu cuma 170-an gitu. Terus naik sekarang 180 dan ya mungkin sekarang udah menginjak 200 juta gitu ya. Iya. Sulit buat Mas. Sulit. Sulit. Dapat 200 sekarang juta buat modal gitu kan. Sekarang gini Mas. Kalau kita berani spekulasi, ini tuh karena kita udah tahu dong pastinya kenapa orang pada kerja di Korea itu karena gajinya gede. Itu nanti kalau kita kontraknya sesuai gitu kan, misal kalau saya tahu itu sekitar 4 tahun 10 bulan itu, 5 tahun kurang berapa bulan gitu, itu gede banget Mas per bulannya di sana.
makanya banyak orang yang pengen kerja di sana. Iya. Lah cuman tadi kan ada modalnya kan sekitar 200 juta, itu balik loh mas, bisa balik modal kalau kita mau ke sana. Cepet balik modal sih. Cuman memang tadi Iya. gak gampang buat dapat modal yang tadi ya mas ya. Berarti untuk sekarang masih belum bisa mas? Belum bisa. Belum bisa. Oke. Jadi sama, saya sendiri pun gitu, banyak yang nyaranin dan saya nggak bisa, nggak mampu 200 juta. Iya. Orang kita kerja di sini aja buat kebutuhan sehari-hari, buat ekonomi keluarga aja pas-pasan gitu ya mas ya. Sekarang mah kalau dapat duit 200 juta mending buat modal aja di rumah daripada buat ongkos ke sana kan. Betul mas, iya masuk betul. Dulu betul, mah Bang. belum punya istri, pengennya merantau. Sekarang udah punya istri, ada uang segitu biar buat modal aja bang. Betul banget. Ya jadi ngapain kita modal 200 juta nanti kita jadi kuli ya Iya. nggak, walaupun gajinya gede Iya. tetap aja kita jadi kuli gitu kan di sana. Jadi lebih baik tadi kalau misalkan memang mas saat ini ada modal segitu, ya udah nggak usah perlu buat ke sana-sana, itu kita nanti tinggal buka usaha aja, bisnis aja di sini gitu Sini. ya. Itu masuk sih. Jadi tadi untuk harapannya gitu ya. Kalau nggak tadi buat kerja ke luar negeri, kalau ada modal usaha ya berarti usaha bisnis gitu. Itu keren banget mas. Ternyata sesuai gitu. Di sini tuh mungkin kebanyakan orang menilai kalau mas itu nggak ada masa depan ataupun nggak ada cita-cita gitu mas. Ternyata jangan salah, cita-citanya tuh sama kok, kita cuma beda penampilan saja. Makanya wow, ini nih perlunya kita itu ngobrol gitu, apalagi di konten di podcast, biar teman-teman tahu mas. Jadi pokoknya kita itu menilai seseorang atau menilai orang itu jangan dari covernya saja, jangan dari penampilannya saja. Kita sekarang sering lihat di berita kan, ya maaf, dia itu orang berpendidikan, untuk penampilannya dia itu rapi sopan. Ternyata dia jahat, dari mulai mungkin dia pernah membunuh orang, pernah tindak kriminal apa gitu ya. Dan ya itu tadi kan mas, kalau misalkan kita itu menilai seseorang itu jangan dari cover atau dari penampilannya. Karena yang sudah tadi saya bilang, kalau misalkan orangnya itu kelihatannya baik, alim, itu nggak ngejamin dia orang itu ternyata memang benar orang baik. Dan sebaliknya dengan penampilan seperti mas ini juga nggak semua yang penampilan seperti mas ini tuh nggak baik gitu kan. Dan ya saya tahu sendiri, mas sendiri tuh luar biasa banget. Karena tadi juga kita udah tahu dari cerita langsung dari mas. Dan saya sadar banget karena setelah yang sekarang ini mas pun udah berumah tangga gitu, udah pasti dong untuk lebih bertanggung jawab gitu. Dan yang namanya tanggung jawab itu berarti baik. Itu mas kerja keras, gimana caranya buat nafkain istri gitu ya mas. Itu tadi. Cuman berarti kurang lebihnya ataupun plus minusnya apa mas? Sebagai orang yang bertato tadi, selain buat kerjaan itu susah, apa lagi menurut mas? Ya ini ya, setiap kita mau nongkrong di tempat lain, di kota lain, pasti banyak yang mencurigain loh bang. Wah, iya betul mas ya. Kayak dikira kayak begal apa kayak apa gitulah. Iya, Ya kan? iya. Berarti bener-bener memang pokoknya ini ya mas ya, lebih kerasanya itu untuk penampilannya itu yang mana masyarakat atau secara umum itu pada menilainya itu seperti itu. Berarti bisa dibilang memandang negatif gitu ya? Iya gitu. Oh, ya nggak cuma buat kerja doang, ternyata di lingkungan masyarakat pun sekitar ya, seperti kayak itu. gitu, Bang. Oh iya sih, memang juga saya juga walaupun jarang tuh pernah dengar sih gitu kan. Cuman ya nggak ada masalah gitu ya. Dan untuk itu mas, yang ada di mas sendiri ini, mas kan nggak mungkin lah dari awal itu nato sebanyak ini. Ini tuh kalau dipersenkan itu berapa persen sih mas? Tato yang ada di wajah atau tato yang ada di tubuh mas gini, semuanya itu dari mulai yang ada dari kaki, badan itu mungkin sama wajah juga, itu berapa persen dari semua tubuh, kayak lebih dari 50%, lebih dari separuh ada? Ada sih. Ada lebih dari separuh. Oke, dan itu prosesnya nggak bertahap bang, nggak langsung banyak gini ya? Bertahap. Biasanya
gimana? Sesukanya Mas gitu? Kalau Ya, misalkan sesuka ya tergantung gambar sih, pilih gambar yang kita suka apa gitu. dan ini ada jasanya. Maksudnya Mas itu bikin tato ini tuh sama orang gitu, jasa bikin tato. Iya. Untuk Mas tarifnya studio lah. Kan ada. ada yang di teman sendiri, ada yang di studio lah. Dan kalau bermacam-macam. kalau ini kira-kira aja, ini yang udah Mas pernah lakuin itu nggak, misalkan ada 2 gambar 3 gambar sekaligus bisa kan? Itu udah berapa kali nih dari awal nato sampai sekarang ini udah berapa kali kedatangan gitu? Natonya. Iya. Kalau di itu tuh banyak sih bang. Ya kira-kira aja berapa? Coba sebut. Apa ya? 20? 20 ada. Oh, 20 kali Mas. 20. Dan semua itu bayar dong pasti. Ya ada yang bayar sih, ada yang di teman sendiri cuma bayar minuman aja lah, minum gitu. Ada. Wow, yang seperti ada. itu. Berarti karena kita itu temen Iya, sepergaulan gitu. Jadi dari semua ini yang tadi udah disebutin 20 kali itu nggak semuanya di satu orang. Enggak. Saya di macam-macam orang yang yang tukang tato itu ada ya jasanya di sini, di badan aku ada. Ada. Enggak satu orang lah. Iya, nggak satu orang. Iya. Jadi yang 20 kali itu mungkin lebih dari 2-3 orang. Lebih lah. Lebih malah. Oke. Dan semua di kampung atau di Jakarta atau di mana? Ya di Jakarta ada. Di Jakarta 3 orang. Oh, di Jakarta Semua 3 di orang. kampung semua. Dan kalau kita misalkan secara profesional kita bayar nih, berapa sih kurang lebihnya untuk harga atau tarifnya bikin tato? Per gambar sih bang. Per gambar satu, terus ukuran juga termasuk. Iya ukuran. Per senti Ukuran, ada. terus Ya, katanya tergantung sih. warna gitu juga termasuk. Warna ya. Dan kayak misalkan ini maaf nih, yang ada di TikTok nih saya lihat itu sekitaran berarti 5 cm itu 100.000 sampai 150.000. Ya, segitu, Bang. Segitu, benar. Dan misalkan tadi juga di dada ada sekitar 800. Ya segitu, satu gambar ya segitu. Iya, 1 itu juta. segitu sekitar gitu. Jadi ada juga yang sampai berjuta-juta ada. Banyak. Tapi untuk Mas sendiri nggak dong? Enggak, saya mah Yang yang minim-minim rata-rata, aja lah yang ya. rata-rata. Yang umum. Berarti kalau ditotalin, ini kira-kira nih, ditotalin kalau misalkan Mas bayar semuanya, ini yang nempel di badan itu nyampe berapa ini? 8 juta ada. Widih, Paling 8 jutaan. 8 juta. Iya. Dan Mas sudah bilang kalau untuk pekerjaan itu sebenarnya ada nyeselnya sedikit. Biasanya cuma itu kalau buat nyari kerja lah. Dan untuk tadi penilaian masyarakat Iya, nyesel ya nggak? kalau penongkrong ya dibilang apa kayak gitu. Tapi Mas udah nerima nih. Udah artinya ya udah kayak gini nggak sih mau masalah gimana gitu. ya bang. Oke. Yang penting kitanya ya bener aja gitu lah. Oke, dan terakhir ini tadi pokoknya udah bahas tato, jadi pokoknya begitu ya. Kita jangan menilai kalau orang yang bertato, orang yang bertindik, itu berarti ini orang nggak bener, ini orang nggak baik ini. Bukan seperti itu kan, karena itu termasuknya bisa jadi karena hobi, bisa jadi karena memang seni gitu kan Mas. Dan tadi tujuan utamanya apa sih Mas tadinya? Tujuan ditato itu. Iya. Waktu itu saya cuma lihat temen aja. Waktu itu ikut-ikutan. Udah, dan ternyata memang karena ini termasuknya Iya. seni, seneng karena Mas itu ditato tuh sebenarnya nambah terus. Kalau tato kan nyandu bang. Kalau udah bikin satu, pengennya nambah terus. Oh iya. Cuman sekarang merasakan lebih banyak minusnya atau plusnya? Lebih banyak minusnya lah. Oh, lebih banyak minusnya. Cuman tadi nggak nyesel nih. Jadi nggak bakal dihapus nih. Enggak, aman ini. Jadi intinya Mas bisa ngejalaninnya dengan seperti ini. Oke, ini pesan yang luar biasa sekali sih. Jadi pokoknya kita untuk diri sendiri itu jadilah diri sendiri. Jadi bukan karena orang lain kita nanti menyesuaikan gini. Ya pokoknya kita percaya diri, yakin sama diri sendiri gitu ya Mas. Dan ada apapun itu ya kita hadapin gitu ya. Dan terakhir tadi maaf, hobi apa Mas? Hobinya nih. Kalau hobi, waktu itu saya punya hobi satu sih. Apa? Ya, cuma punya hobi satu. Tapi mau diungkapin malu bang. Wah, kenapa?
Hobinya ini apa? Kayak ini ya, kayak begini apa? Saya sabung-sabung ayam gitu loh bang. Oh, berarti sabung ayam. Iya. Itu masih sampai sekarang masih? Enggak, udah dimarahin istri. Oh, karena udah ada istri. Dan terakhir nih, sedikit aja. Masa lalu nih. Iya. Ini kan kabarnya kan sebelumnya kan Mas ada gagal gitu ya. Iya. Itu karena apa nih? Gagal apa itu bang? Maaf ya. Untuk yang sekarang Mas bilang kan di belakang layar tadi kalau hampir gagal juga karena nggak dapat restu dari keluarga gini kan. Karena bertato mungkin nggak diterima dari pihak keluarga istri. Dan ya Mas sudah bilang sendiri ada caranya sendiri yang akhirnya Mas itu diterima sama keluarganya yang mana sekarang udah nikah udah 5 bulan yang lalu. Dan sebelumnya saya tahu Mas udah pernah tunangan juga sama orang lain gitu. Itu masalahnya bukan karena tato bukan? Bukan, waktu itu udah sempet direstuin sih bang. Oh udah diterima sama. Coba waktu itu kan saya udah apa namanya, waktu itu saya tunangan, terus ya biasa orang ketiga bang. Oh iya. Pokoknya untuk Mas seperti ini yang nyatanya ini udah dapat jodoh nih. Selamat ya Mas ya. Pokoknya saya ikut seneng. Nanti ditunggu juga untuk acara ininya, resepsinya juga kan. Siap. Juga selamat buat istrinya juga Mas sendiri. Kabarnya sudah mengandung. Berapa bulannya? 5 bulan. Nih salam nanti buat istri. Nanti jangan lupa kalau udah lahiran kabar-kabar saya nanti insya Allah bisa datang ataupun nanti pas lagi acara syukuran gitu. Bisa nanti barangkali mau sekalian resepsi bisa dong. Bisa. Oke. Dan udah cukup sampai sini aja Mas. Ini karena waktunya udah lama nih ninggal istri yang aja di rumah. Nah, jadi ini pokoknya kita ambil positifnya ya Mas ya. Dan kita abaikan yang negatif. Kita ambil pokoknya kita belajar saja, kita belajar sama-sama untuk pembicaraan kali ini. Dan yang penting jangan menilai orang dari penampilan lah bang. Cover gitu ya. Don't judge book by cover itu untuk bahasa Inggrisnya. Dan oke, cukup Mas. Atau barangkali mau apa yang belum disampaikan ataupun apa buat teman-teman penonton? Ya cuma pesen aja bang. Tadi cuma mau nitip pesan sama teman-teman ya. Iya, apa pesannya? Pesannya gini aja, jangan memandang orang dari sebelah mata bang. Oh iya. Karena semua punya, secara kasarnya punya rezeki masing-masing. Oh betul. Iya. Artinya kita bisa cari sama gitu kita ya. bisa cari uang dengan cara kita sendiri lah bang. Iya betul. Yang penting jangan merugikan orang. Iya, kita yang penting jadi orang tetap baik, positif gitu ya. Itu ya tadi. Dan ada pertanyaan untuk saya sendiri? Cukup? Oke. Nah ini kata-kata ini perlu juga. Tadi pesan-pesan ini sekarang. Kata-kata hari ini Mas Benny. Ayo sebelum kita tutup. Kata-kata hari ini, makan yang banyak, jangan lupa. Udah gitu aja. Yang penting makan yang banyak ya biar sehat bang ya. Iya betul. Yang halal dong pastinya. Karena makan nomor 1. Yang dibutuhkan itu nomor 1 itu baduk. Wah, cocok banget ini sama seperti konten kita itu Badok Podcast. Dan ya ini nanti kita habisin setelah kita udah tutup ya Mas ya. Mas. Terima kasih banyak Mas Benny udah sempetin datang. Terima kasih banget juga buat penonton semuanya, buat teman-teman semuanya. Dan mungkin sampai sini aja episode pertama di Badok Podcast ini. Tunggu di video selanjutnya. Saya Zulfikar dan Benny Aristiawan. Salam. Bye. Terima kasih.